Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 10 APHP, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Tandun, khususnya di jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Semoga di jurusan ini kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Baik, perkenalkan nama Ibu Isngatun Hasanah. Ibu mengajar pelajaran DP2HP, yaitu Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian. Nah, di materi kita yang pertama yaitu mengelola teknik konversi bahan. Dan materi yang pertama yaitu tentang pengecilan ukuran. Anak-anak ibu pasti semua sudah tahu tentang pengecilan ukuran. Mungkin semuanya sudah pernah melakukannya. Nah, kita tahu bahwa hasil pertanian kebanyakan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga untuk mempermudah dalam pengolahan atau untuk mengkonsumsinya, sebaiknya bahan hasil pertanian itu dilakukan pengecilan ukuran. Nah, pengecilan ukuran itu sebenarnya dapat dilakukan pada bahan padat atau bahan cair. Pengecilan ukuran pada bahan padat disebut dengan penghancuran atau pemotongan. Sedangkan pengecilan ukuran pada bahan cair disebut dengan homogenisasi. Operasi pengecilan ukuran dibagi menjadi dua, yaitu pengecilan ukuran pada bahan padat dan pengecilan ukuran pada bahan cair. Pengecilan ukuran pada bahan padat meliputi pemotongan, penghancuran, pencacahan, pengikisan, penggilingan, dan pengkubusan. Sedangkan pengecilan ukuran pada bahan cair meliputi emulsifikasi dan atomosasi atau atomizing. Faktor yang mempengaruhi pengecilan ukuran yaitu yang pertama, energi pada alat. Semakin besar energi pada alat pengecilan ukuran, maka akan semakin mempercepat proses pengecilan ukuran. Kemudian yang kedua, kekerasan bahan. Semakin keras bahan, maka semakin membutuhkan energi yang besar untuk mengecilkan ukuran. Yang ketiga, kadar air bahan. Semakin tinggi kadar air, maka tekstur bahan itu semakin lembek dan mempermudah proses pengecilan ukuran. Kemudian yang keempat, kapasitas mesin. Jadi pengecilan ukuran harus disesuaikan dengan kapasitas. Jangan kapasitasnya itu menjadi berlebih sehingga menghambat proses pengecilan ukuran. Jenis dan fungsi alat pengecilan ukuran. Ada 3 kelompok berdasarkan jenis dan fungsi alat pengecilan ukuran. Yang pertama, alat pengecilan ukuran bahan berserat tinggi. Alat pengecilan ukuran bahan berserat tinggi terdiri dari satu pemotong, yang terdiri dari pisau pengupas dan pisau pemotong. Di sini kamu bisa lihat contoh alat dari pengecilan ukuran ini, yang mungkin alat-alat ini sudah pernah kamu lihat atau bahkan sudah pernah kamu gunakan. Alat pengecilan ukuran bahan berserat tinggi yang kedua yaitu pemarut. Di sini kamu bisa lihat contoh alat-alat yang dapat digunakan untuk memarut. Kemudian, jenis dan fungsi alat pengecilan ukuran yang kedua yaitu alat pengecilan ukuran bahan kering. Misalnya kamu di sini bisa melihat hammer mill, atau mungkin kamu pernah lihat alat pengecilan ukuran untuk jagung atau untuk kedelai. Nah, itu termasuk ke dalam alat pengecilan ukuran bahan kering. Jenis dan fungsi alat yang ketiga yaitu alat pengecilan ukuran bahan pembentuk cair. Yang pertama itu ada high speed mixer. Yang kedua, pressure homogenizer. Yang ketiga, colloid mill. Yang keempat, ultrasonic homogenizer. Dan yang kelima, hydrosear homogenizer.
Mungkin anak-anak ibu ada yang bertanya, apakah bahan cair bisa dilakukan pengecilan ukuran? Ya, bisa. Contohnya dalam pembuatan saus, dalam pembuatan krim, dalam pembuatan es krim. Yang kedua, jenis dan alat pencampur bahan basah dan semi basah. Mungkin di sini yang sering kamu temui adalah hand mixer. Mungkin di rumah kamu juga memiliki hand mixer. Alat pencampur bahan basah dan semi basah berikutnya, misalnya homogenizer. Homogenizer biasa digunakan untuk mencampurkan bahan cair dengan cair. Alat selanjutnya yaitu pengadon. Pengadon ini biasa digunakan untuk membuat adonan mie, adonan donat, atau adonan roti. Teknik konversi bahan yang ketiga yaitu emulsifikasi. Sebelum kita belajar tentang emulsifikasi, kita harus tahu apa itu emulsi. Emulsi itu adalah suatu sistem yang terdiri dari dua fase cairan yang tidak saling melarut, karena adanya senyawa polar dan senyawa non-polar, di mana salah satu cairan tersebut tercampur dalam bentuk globula-globula di dalam cairan lainnya. Misalnya, santan. Mungkin anak-anak ibu tahu apa itu santan. Kita lihat santan itu adalah bentuk cairan, tetapi di dalam cairan itu terdapat minyak. Padahal minyak dengan air itu sebenarnya memiliki dua sifat yang berbeda yang tidak dapat saling melarut. Dan emulsifikasi adalah proses pencampuran dari dua bahan yang tidak dapat saling bercampur. Kemudian ada emulsifier. Emulsifier adalah bahan untuk menstabilkan emulsi. Jenis emulsi. Yang pertama, water in oil, atau biasa disingkat W/O, di mana air itu tersebar di dalam minyak. Contohnya, margarin, keju, mentega. Kalau kita perhatikan, mentega itu dalam bentuk minyak. Padahal di dalam minyak tersebut ada air yang tersebar merata di dalamnya. Yang kedua, oil on water atau O/W, di mana minyak itu tersebar di dalam air. Contohnya es krim, susu, santan. Misalnya kita perhatikan santan. Santan kalau kita lihat itu adalah air. Tapi di dalam air santan sebenarnya tersebar adanya minyak. Biasanya minyak dan air ini tidak akan bercampur. Namun jika kita akan menyatukan keduanya, maka digunakanlah emulsifier. Fungsi dari emulsifier ini adalah untuk menjaga kestabilan emulsi antara minyak dan air. Emulsifier banyak digunakan pada pengolahan biskuit, roti, permen karet, es krim, margarin, dan banyak makanan lainnya. Emulsifier ada dua jenis, emulsifier alami dan emulsifier buatan. Emulsifier alami misalnya telur, kedelai, tepung kanji, dan susu bubuk. Emulsifier buatan misalnya Spence, Twin, dan CMC. Penggunaan emulsifier contohnya dalam pembuatan roti dan cake. Emulsifier digunakan sebagai stabilisator adonan dengan menyatukan cairan dan lemak. Fungsi emulsifier dalam pembuatan roti dan cake yaitu meningkatkan tekstur cake supaya lebih halus, meningkatkan keempukan cake dan roti, memperbaiki atau menambah volume cake sehingga lebih mengembang, kemudian memperpanjang umur simpan cake. Kita lihat pada gambar, roti yang menggunakan emulsifier teksturnya akan lebih lembut dibandingkan dengan roti tanpa emulsifier. Contoh emulsifier yang digunakan dalam pembuatan roti dan cake misalnya baking powder, SP, TBM, ovalet. Teknik konversi bahan yang keempat yaitu ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan komponen-komponen terlarut dari suatu campuran komponen tidak terlarut dengan menggunakan pelarut yang